Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan pasal wa yasihu sulhu dan sah akad sulhu. Kemarin kita sudah selesai sampai dengan al-mu'awwadatu, itu suluh mu'awwadah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita pagi hari ini yakni wa yajuzu lil insan, wa yajuju lil insan, dan boleh bagi orang, bagi manusia, ayusri'a rausanan, bahwa dia mengeluarkan sebuah jendela. Rausanan ini memiliki arti yang berbeda-beda, karena setelah saya lihat di berbagai macam keterangan ulama, ada yang mengatakan jendela, ada juga yang mengatakan yang lain-lain. Wa yajuzu lil insani ayyusri'a rausanan, dan boleh bagi orang mengeluarkan sebuah jendela fi tariqin nafizin, pada jalan yang tembus, jalan raya, jalan umum, bihaitsu la yatadarrarul maru bihi, sekiranya tidak kena bahaya orang yang melewati jalan tersebut. Wala yajuzu fid darbil mustaraki, dan tidak boleh hal itu di jalan gang yang bersekutu, di lorong. Kalau kita menyebutnya gang. Illa bi izni syurakai, kecuali dengan izin teman-temannya, kecuali dengan izin sekutunya. Wa yajuju taqdimul babi, dan boleh memajukan, dan boleh memajukan pintu di jalan yang bersekutu. Wala yajuju ta'khiruhu, dan tidak boleh memundurkannya illa bi izni surakai, kecuali dengan izin teman-temannya. Ini pembahasan ini berkaitan dengan masalah hubungan antar manusia. Islam mengatur sedemikian rupa agar hubungan di antara kita enak sama enak, ya. Ini kalau kita lihat di lingkungan kita banyak sekali bangunan yang terus menjorok ke menjorok ke jalan umum. Nah, ya, bangunan yang menjorok ke jalan umum, kecuali khususnya bangunan-bangunan yang berada di atasnya, di lantai 2. Jadi pembahasan ini mungkin akan menyinggung juga apa yang terjadi di dalam lingkungan kita.
bahwa pertama banyak sekali bangunan yang menjorok ke jalanan, ya baik yang berada di lantai 1 maupun yang berada di lantai 2. Islam telah mengatur sedemikian rupa dari sekian abad yang lalu. Gunanya adalah untuk memberikan kenyamanan, memberikan keamanan bagi para pejalan atau para pengguna jalan. Ini kita harus perhatikan ini. Jangan sampai kita berlaku semena-mena. Jangan sampai kita berlaku semena-mena. Karena akses jalan itu adalah akses yang dilalui oleh semua orang. Bisa siapa saja melalui jalan tersebut. Kalau kita semena-mena kemudian kita menyatakan bahwasanya memang itu adalah tanahnya, tapi kemudian sudah berfungsi menjadi jalan umum, ya, sudah berfungsi menjadi jalan, maka si pemilik tanah itu tidak boleh semena-mena. Karena itu sekali lagi bahwa ini harus kita kaji sehingga kita tidak menjadi buta fikih, sehingga kita tidak mengetahui masalah fikih, khususnya masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuju lil insani. Kita akan coba membahas masalah dalilnya dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju lil insani, dan boleh bagi seseorang ayusri'a rausanan, bahwa dia melebarkan sayap rumah. Tadi ada yang mengatakan bahwa jendela. Di sini ada juga ulama yang mengatakan rausanan itu adalah sayap rumah. Wa yajuju lil insani ay yusri'a rausanan fi tariqin nafizin, dan boleh bagi seseorang melebarkan sayap rumah di atas jalan umum. Boleh. Dimaksud di sini adalah membentangkan atap rumahnya di atas tembok hingga melampaui di atas jalan. Dasar kebolehannya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasang pancuran air di rumah pamannya, yakni Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dan pancuran itu berada di atas jalan menuju ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah menurut riwayat Ahmad dalam musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Hakim. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pancuran itu dikiaskan yang lain. Dikiaskan kepada yang lain. Boleh menonjolkan bagian rumah mana saja. Boleh. Boh itu jendela, boh itu atap, ataupun sayap rumah. Akan tetapi tentunya ada aturan-aturan yang telah
ditetapkan di dalam fikih. Boleh bagi seseorang melebarkan sayap rumah di atas jalan umum bihaisu la yatadarrul marru bihi, sekiranya tidak menyusahkan orang yang lewat di jalan. Jadi dengan asbab daripada jendela yang menonjol keluar ya ke arah jalan ataupun atap ataupun bagian rumah yang lain, sekiranya tidak memberikan kemudaratan, sekiranya tidak membahayakan bagi orang yang berjalan di jalan tersebut dengan sebab adanya jendela yang menongol ke arah jalan, adanya atap yang masuk ke dalam jalan. Kalau tidak memberikan kemudaratan, ya silakan saja. Nah, itulah saya bilang, makanya ada aturannya. Tidak bisa semau gue. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai mengganggu orang seperti yang melewati jalan itu atau menjulur sampai mengenai rumah orang, maka hal itu dilarang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara. Janganlah engkau berbuat mudarat kepada diri kamu dan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi jangan sampai mengganggu atau membuat kemudaratan bagi orang yang lewat di jalan itu, dan jangan sampai menjulur mengenai rumah orang lain. Itu makanya alhamdulillah kita hari ini sedikit banyak membahas masalah ini, sehingga nanti ketika kita bikin rumah ya atau memperbaiki renovasi rumah, ingat ya tentang aturan yang telah ditetapkan di dalam fikih. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuju fid darbil mustaraki. Kemudian hal yang tadi yang kita bicarakan, hal itu tidak boleh dilakukan pada lorong yang menjadi milik bersama. Lorong itu gang yang menjadi milik bersama. Kita kan ini berada di lingkungan yang hampir semuanya gang yang dilewati oleh setiap orang. Ya. Hal itu tidak boleh dilakukan pada lorong yang menjadi milik bersama illa bi izni syurakai, kecuali atas seizin teman-temannya. Tadi itu gang itu milik bersama. Ketika ada seseorang dari mereka yang ingin mengeluarkan bagian bangunannya, baik itu jendela ataupun yang lain, ya, harus ada izin dari teman-temannya yang berada di lorong tersebut, yang berada di gang tersebut. Dimusyawarahkan. Kalau teman-temannya bilang jangan, jangan. Kalau teman-temannya bilang mangga, boleh, ya boleh, silakan. Ya. Kayaknya dikatakan di sini di dalam kitab matannya, wala yajuzu fid darbil mustaraki illa bi iznil
illa bi izni syurakai. Hal itu tidak boleh dilakukan pada lorong yang menjadi milik bersama kecuali atas seizin teman-temannya. Banyak nggak kira-kira begitu Bang Jin? Di sini banyak kagak? Banyak. Banyak, ya. Rumah teman-teman kita yang bagian atasnya menjorok ke atas, di atas jalan gang. Ya Allah ya Rasulullah. Wa yajuju taqdimul babi fid darbil mustaraki. Boleh membuka pintu rumah di gang milik bersama. Boleh membuka pintu rumah di gang milik bersama. Wala yajuzu ta'khiruhu, dan tidak boleh menutup jalan, dan tidak boleh menutup jalan. Nah, di sini tidak boleh menutup jalan. Ya, di sini adalah wala yajuzu ta'khiruhu, dan tidak boleh memundurkan pintu illa bi izni syurakai, kecuali dengan izin teman-temannya. Pintu juga begitu. Pintu yang langsung terbuka dengan gang. Bila ada ingin dimajukan ataupun dimundurkan, hendaklah sebaiknya dimusyawarahkan dengan orang-orang yang berada di dalam gang tersebut. Ya. Jadi enggak, sekali lagi tidak bisa semau gue. Ya. Tidak bisa semau gue. Ya Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian dalil dan matan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Alamah Abi Suja. Insyaallah sedikit kita akan singgung masalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazuju lil insanil muslimi, dan boleh bagi manusia. Jadi tadi di dalam matannya lil insani, tetapi sini di penjelasannya al muslimin. Dan boleh bagi manusia yang muslim ayyusri'a, bahwa dia mengeluarkan bidomi awalihi, dibaca domah awalnya yaitu yu, ya, domah yu, wa kasri ma qabla akhiri, dan kasrah sesuatu atau huruf sebelum akhirnya. Apa itu ra? Ayyusri'a ay yukhrija. Jadi maksudnya yusri'a di sini adalah yukhrija, mengeluarkan. Dan boleh bagi manusia yang muslim bahwa dia mengeluarkan rausanan, yakni rausanan. Wa yusamma aidan bil janahi, dan dinamakan juga rausanan ini adalah bil janahi, yaitu dengan teras, dengan teras. Wa huwa ikhraju khosabin ala jidarin,
Dan rausanan itu ialah mengeluarkan kayu ala jidarin, di atas dinding. Mengeluarkan kayu di atas dinding. Nah, dari sini ini akhirnya rausanan itu bisa berkembang kepada segala macam komponen rumah. Boh kayu, boh jendela, atap rumah, sayap rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dan boleh bagi manusia muslim bahwa dia mengeluarkan rausanan. Fi hawa'it thoriqin nafizin, pada udara jalan yang tembus. Udara maksudnya di atas jalan yang tembus, di atas jalan. Boleh. Wa yusamma aidan bisya'ri, dan dinamakan juga dan disebut pula dengan syari, yaitu jalan umum. Jalan raya yang memang biasa dilewati oleh kendaraan. Kalau dulu kan kendaraannya kuda, onta, keledai. Ya. Wa yusamma aidan bisari'i, dan jalan tembus ini dinamakan juga adalah jalan umum. Itu jalan tembus. Bihaisu la yatadarrarul marubihi, sekiranya tidak memberikan kemudaratan kepada orang yang melewati dengan sebab rausan tersebut, dengan sebab keluarnya bangunan kita, buah jendela ataupun kayu ataupun atap ataupun sayap dinding. Sekiranya yang demikian itu ya tidak memberikan kemudaratan kepada orang yang lewat. Sekiranya orang yang lewat itu tidak mendapatkan kemudaratan dengan rausan tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, pembahasannya memang cukup panjang. Insya Allah ya, besok saja akan kita bahas penjelasan daripada apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.